Anjing kecil yang pintar. Bab 407. Di saat Darwin sedang mencari Eva, Carson sedang mendengar laporan dari Henry. Ada petunjuk baru dari telepon misterius. Pada saat orang itu menelpon Arila, sinyal telepon itu datang dari dekat Moonraper. Kalau ada hubungan antara orang yang menelpon Arila dengan orang yang menculik Eva, maka mereka hanya menelpon setelah mereka berhasil menculik Eva. Menculik Eva setelah itu menelpon Arila, tapi tidak ada meminta uang tebusan, dan mereka juga menelpon dari dekat Moonraper. Apa sebenarnya niat yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama. Satu orang lebih dulu membawa Eva pergi, satu orang lagi diam mengawasi Moonraper untuk memperhatikan apa ada yang sadar kalau Eva sudah hilang. Apakah mungkin seperti ini? Atau mungkin mereka menetap di sekitar Moonraper, sengaja tidak membawa Eva pergi jauh, dengan maksud membiarkan Darwin mencari Eva di tempat-tempat yang jauh, dan di situ mereka tidak akan pernah menemukan satu petunjuk pun. Saat terpikirkan ini, Carson pun berdiri. Spekulasi kedua sangat masuk akal. Eva sangat mungkin masih berada di sekitar Moonraper. Setelah mendapat kesimpulan ini, Carson dengan cepat menelpon Darwin. Petunjuk yang diperoleh Darwin juga mengarah ke tempat pembuangan sampah. Maka dari itu, mereka menyimpulkan bahwa Eva harusnya masih ada di Norfolk Estate. Selama mereka bisa mempersempit lingkup keberadaan Eva dan kemudian memblokir Norfolk Estate, mereka akan bisa menemukan si penculik. Menutup telepon, Carson menggaruk-garuk alisnya yang sedikit sakit dan tidak tahu dengan pasti, tapi tampaknya virus HDR masih menyebar. Kalau tidak dikontrol tepat waktu, matanya akan sulit pulih sepenuhnya. Lupakan saja, jangan pikirkan ini dulu. Prioritas sekarang adalah menemukan Eva. Kalau terjadi apa-apa pada Eva, ibu tidak akan tahan menerimanya. Carson, sudah waktunya makan obat, kata Arila sambil meletakkan obat virus HDR ke tangannya. Obat ini tidak ada efek apapun, tapi rasanya pahit sekali. Kalau tidak makan, boleh tidak? Kata Carson, dari dulu sangat tidak suka makan obat. Demi meningkatkan daya tahan tubuh, demi menghindari munculnya penyakit, dia dari kecil sangat memperhatikan kesehatannya, nutrisi tubuh maupun olahraga, sehingga sekarang dia memiliki tubuh yang sebaik ini. Arila memberikan mangkuk obat padanya, lalu berkata, "Apa kamu mau aku panggilkan Rila datang mengajari ayahnya cara minum obat?" Bahkan Rila pun tahu kalau sakit harus minum obat. Minum obat baru bisa sembuh. Ayahnya yang satu ini masih saja seperti anak kecil. Mendengar hal ini, Carson pun mengambil mangkuk itu dan meminum obatnya. "Lihat, sudah aku minum habis." "Begini baru benar," kata Arila sambil tertawa dan mengelus kepalanya, lalu mengambil mangkuk itu dan pergi. Ketika Arila keluar dari ruang belajar, dia melihat Mian-Mian berdiri di lantai 2, memandang ke arah kolam renang Moonraper sambil terus menggonggong. Mian-Mian adalah seekor anjing yang sangat pintar. Biasanya dia sangat jarang seribut ini. Hari ini sepertinya sudah beberapa kali menggonggong seperti ini. Sebelumnya dia sudah menggonggong beberapa kali, tapi sekarang baru menarik perhatian Arila. Melihat Arila berjalan ke arahnya, Mian-Mian menggonggong semakin keras, sambil menggelengkan kepala dan mengayunkan ekornya, dengan caranya yang khas menarik perhatian Arila. "Mian-Mian sayang, ada apa?"
Arila jongkok dan mencoba memeluknya. Mian-Mian menggoyangkan kepala, mengayunkan ekornya. Dia sudah berusaha sebisa mungkin menunjukkan maksudnya, dengan harapan Arila dapat mengerti. Mian-Mian, kamu ingin ibu pergi ke situ liatin apa ya? Tanya Arila sambil menunjuk ke arah kolam renang. Mian-Mian menggonggong dengan suara yang ceria, berusaha merespon pertanyaan Arila. Benar, dia ingin memberi tahu ibunya kalau di situ ada sesuatu. Dia ingin ada orang pergi ke situ untuk melihatnya. Baiklah, ibu akan ke situ untuk melihatnya. Arila menurunkan Mian-Mian dari pelukannya, lalu mengelus-ngelus kepalanya. Sayang, pergi main dengan Ri lagi, kata Arila. Walaupun di luar angin badai dan hujan deras, Arila masih tetap mengambil payung dan pergi keluar. Banyak yang bilang anjing adalah hewan spiritual. Mungkin saja dia bisa merasakan adanya petunjuk dari keberadaan Epa di situ. Topan akan segera datang. Badai besar. Payung biasa mana mungkin bisa bertahan dalam kondisi itu. Arila baru saja keluar, payungnya langsung terbang ditiup angin. Hujan yang deras pun membasahi sekujur tubuhnya. Arila seketika merasa sangat kedinginan. Tapi dia tidak berjalan kembali, terus berjalan ke depan. Sebisa mungkin harus melihat ke tempat yang ditunjukkan oleh Mian-Mian. Angin dan hujan menerpa wajahnya, menghalangi pandangannya. Sampai-sampai dia hampir tidak bisa melihat apapun. Tetapi dia tetap pantang mundur. Dalam kondisi ini, memakan waktu yang lama bagi Arila untuk sampai ke tujuan. Lalu dia pergi memeriksa kawasan sekitar kolam renang, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Mian-Mian tidak mungkin asal menggonggong ke arah tempat ini. Arila juga sudah memeriksa dengan teliti, tapi tidak ditemukan kejanggalan. Sebenarnya ada apa? Arila masih belum percaya dan memeriksa sekelilingnya sekali lagi. Tapi sama saja tidak ada yang ditemukannya. Mungkin dia menyalahartikan maksud Mian-Mian. Tidak ada yang ditemukan. Arila pun pergi kembali. Dia sangat menggigil dalam perjalanan kembali. Begitu sampai di aula, dia pun langsung bersin-bersin. Setelah bersin, Arila melihat Carson berdiri tidak jauh di depannya dengan tatapan yang muram menatapnya. Arila meludah dengan pelan. Dalam hatinya berpikir, untung saja Carson tidak dapat melihat dengan jelas. Kalau dia melihat Arila basah kuyup seperti ini, dia pasti akan marah. Carson, angin. Arila belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Carson langsung memotong ucapannya. Arila, kamu kira kamu adalah seorang anak kecil? Kamu kenapa galak begini? Apa aku menyinggung kamu? Carson tiba-tiba menjadi sangat marah. Arila pun merasa sangat bersalah. Setelah mendengar ini, nada suara Carson bahkan berubah lebih buruk dan berkata dengan dingin. Kamu tidak tahu saat Topan datang tidak boleh pergi keluar. Akal sehat kamu di mana? Sudah umur berapa, masih saja tidak bisa menjaga diri sendiri. Nada suara Carson sangat tegas. Sama seperti orang tua mendidik anaknya, tidak memberi Arila ampun sedikit pun. Arila menatapnya sejenak lalu berbalik badan mau pergi. Carson sangat tegas terhadap Arila. Jelas bahwa dia sangat peduli dengan Arila. Arila baru mau pergi tapi langsung digenggam erat oleh Carson dan ditarik ke pelukannya. Lepaskan aku, kata Arila dengan sedikit kesal sambil mendorong Carson. Siapa sangka Carson memegang pinggang Arila.
lalu dengan cepat menaikkan dia ke atas bahunya. Kemudian memikul Arila naik tangga. Kelihatannya sangat mudah. "Carson, apa yang kamu lakukan?" "Mengangkat kamu." Carson sangat marah. Marah karena Arila tidak peduli dengan diri sendiri, menerobos badai di luar. Arila harus ingat, ini bukanlah tentang dia sendiri, tapi dia masih ada Carson dan juga Arila.